kita akan bahas problem 2. Jadi kita dapat capital structure-nya PT Slamet. Itu ada debt, common stock, sama preferred stock. Kita disuruh cari WACC dengan tax rate 35%. Dari informasi ini kita langsung masukin dulu ke bagian diketahui kita. Mulai dari debt, jadi dia bilang ada 9.000 bonds outstanding. Kemudian ada kuponnya 5%. Par value-nya 1.000. Termnya 5 year. Kupon payment sold at 92% dari par. Sama paymentsnya annually. Jadi 5% ini udah gak usah dipapain annually. Itu informasi yang kita tahu tentang debt. Kemudian untuk common stock ada 260.000 outstanding. Sama dijualnya 57 per share. Ada juga beta value 1,05. Di preferred stock kita tahu ada 15.000 outstanding. Kemudian 5% dividen dari preferred stock itu with market price-nya 93, parnya 100. Par 100, market price 93. Dividennya 5% dari par. Berarti dividennya $5. Kemudian kita juga ada informasi dari market, risk premiumnya 8%. Sama risk free-nya 4,5. Jangan lupa kita ada tax rate 35%, dicatat dulu. Nah, habis kita udah nyatat semua informasi yang kita punya, kita bisa cari weight-nya. Jadi di soal 1 kan kita udah tahu tuh weight-nya berapa, tapi di soal ini kita nggak dikasih tahu, kita tinggal hitung sendiri. Caranya untuk tiap komponen debt, common stock, dan preferred stock, kita cari market value-nya. Kalau debt, dia bilang ada 9.000 bonds outstanding, dikali, tapi dia harganya cuma 92% dari par value. Berarti kali 92 kali par value. Ini market value untuk debt. Kalau buat common stock itu tinggal dikali outstanding kali harga per share. Dapat 14 juta sekian. Dan untuk preferred stock sama outstanding kali market price. Nah, habis dapat 3 market value ini, di total semua dapat 24 juta sekian. Nah, weight-nya kita bandingin market value dari tiap komponen sama totalnya. Berarti untuk weight debt itu berarti 8 juta sekian bagi 24 sekian, itu 33%. Ini juga sama, 14 juta bagi 24. Ini 1 juta sekian bagi 24. Nah, ini weight-nya kalau kita totalin semua pasti 100%. Oke. Nah, udah dapat weight-nya, sekarang kita cari cost of debt, cost of common stock, sama cost of preferred stock. Mulai dari cost of debt. Jadi untuk cost of debt ini kan data yang kita punya begini. Terus untuk kupon, jadi kan dia 5% kali par value. Jadi kuponnya yang dibayarkan $50 annually. Terus price-nya 92% dari par value, berarti 920. Nah, untuk cari cost of debt, tadi kita pakai interpolasi. Jadi dengan rumusnya yang R1 YTM R2, ini batas atas batas bawah, ini present value 1, present value 2, sama cari pakai bond value yang kita punya. Nah, untuk market rate yang di R1 kita bisa masukin pakai data yang kita punya, yaitu 5%. Nah, ketika dia 5%, present value satunya itu adalah par value 1.000. Nah, ketika dia yield to maturity, harga bondnya itu jadi yang ini 92 dari par value 920. Nah, terus ini kan dia turun nih. Ketika kita pengen cari value of bondnya turun, maka market rate kita harus naik. Di sini kita contoh kasih 7%. Nah, kalau kita mau cari value of the bond ketika market rate 7%, pakai apa? Pakai rumus bond value. Dibagi jadi 2 part. Jadi yang pertama kita cari present value kupon, yang belakang kita cari present value dari face amount. Untuk kupon, rumusnya berarti kupon yang ini dikali 1 min 1 bagi 1 tambah R-nya 7%, tutup kali berapa kali periodenya, kemudian dibagi R-nya 7%. Itu untuk kuponnya. Untuk face value-nya berarti kita tinggal pakai par.
dibagi 1 tambah R-nya 7 tutup kali 5. Ini face value, jadi value of the bond kita tinggal kuponnya ditambah face value-nya 918, ini di bawah 920 kan. Kemudian kita pakai persamaan ini, berarti masukin aja, jadi YTM min 5% dibagi 7% kurang 5% itu langsung jadi 2%, sama dengan BP min PV1 itu 920 kurang 1000 itu minus 80, PV2 kurang PV1 918 kurang 920, jadinya ini 918 kurang 1000 jadinya min 82. Habis itu tinggal dikali silang, pindah-pindahin, nanti bakal dapat YTM-nya 9,65%. Nah, 9,65% YTM ini akan jadi cost of debt kita. Jadi cost of debt-nya 6,95%. Lanjut ke cost of common stock. Jadi dari informasi yang kita punya di atas ini, kita kan nggak punya informasi pembagian dividen common stock. Makanya kita pakai approach yang CAPM. Itu rumusnya ini. Jadi risk free ditambah beta kali premium. Langsung aja masukin yang tadi kita dapat di atas. Risk free-nya 4,5 ditambah beta kali market risk premium. Nah, ini cost of common stock kita. Kemudian cari cost of preferred stock. Ini ikutin rumus aja, langsung dividen dibagi P0, dimana P0-nya itu market value ya. Jadi langsung dividen bagi market price. Ini cost of preferred stock kita. Habis itu kita udah punya weight-nya, kita udah punya cost of debt, cost of common stock, cost of preferred stock. Pakai rumus OYCC, langsung masukin aja. Jadi bagian yang ini tentang common stock, bagian yang ini tentang preferred stock, bagian yang belakang ini tentang debt. Ada penyesuaian after tax, jadi belakangnya jangan lupa masukin tax. Langsung masukin rumus. Jadi untuk yang equity kita pakai weight-nya common stock dikali cost of common stock ditambah preferred stock, itu weight-nya ini dikali cost of preferred stock tambah yang terakhir itu buat debt, cost of debt kali weight dari debt-nya, jangan lupa dikali sama 1 minus tax, 1 min 35. Nah, jadi WACC-nya 9,64%. Itu untuk problem 2.